Selamat sore Bu, di sini saya Surmega Angeles Morangkir akan melakukan praktek yaitu ujian komunitas dengan penyuluhan pelayanan ANC di tengah COVID-19. Di mana saya akan melakukan penyuluhan ini pada hari Rabu 16 Juni 2021. Sebelumnya, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah datang untuk mengikuti penyuluhan ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih sehat sampai sekarang. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah di antara kita sudah ada yang mengetahui tentang COVID-19? Nah, COVID-19 ini saya rasa sudah semua orang mengetahuinya. Karena COVID-19 ini sangat mematikan atau virus yang mampu mengganggu sistem pernapasan kita, sistem kekebalan tubuh kita. COVID-19 ini sangat menyerang pada setiap usia umur, tidak memandang bulu. Lalu saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu pentingnya pelayanan ANC atau kunjungan ANC pada masa COVID-19 ini. Nah, pelayanan ANC adalah di mana kita mengetahui bagaimana perkembangan janin pada bagian abdomen ibu, dan di sini juga kita mengetahui bagaimana kesehatan ibu pada saat dalam masa kehamilan. Adapun standar dari pelayanan ANC ini, kemarin itu pelayanan ANC ini biasanya dilakukan dengan 4 kunjungan. Akan bertambahnya waktu atau zaman sekarang, pelayanan ANC ini dilakukan minimal 6 kali kunjungan. Lalu pelayanan ANC ini dilakukan oleh bidan yang sudah berkompeten atau bidan yang sudah mempunyai STR, dan pelayanan ANC ini memenuhi 10 kriteria atau 10 T. Dan pelayanan ANC ini juga biasanya itu dilakukan pada fasilitas kesehatan. Lalu adapun praktik pemberian pelayanan ANC ini di mana penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi pada proses pemeriksaan antenatal, lalu pengaturan penjadwalan pelayanan ANC pada masa pandemi ini, penilaian klinis pada masa pandemi ini, dan mekanisme rujukan pada masa ini, pelayanan ANC pada ibu hamil dengan suspek COVID-19 atau dengan ibu hamil yang terkena COVID-19, dan pelayanan antenatal untuk ibu yang telah pulih dari penyakit COVID-19. Adapun yang menjadi pelayanan ANC pada masa pandemi ini, pelayanan ANC ini biasanya dilakukan oleh pemeriksaan bidan, dokter atau petugas kesehatan lainnya, melakukan screening tentang faktor resiko penyebaran COVID-19, dan yang paling penting yaitu jika ibu hamil sudah pernah terpapar COVID-19 atau dalam masa pemulihan dari penyakit COVID-19, sebaiknya ibu hamil tidak datang untuk melakukan kunjungan ANC, melainkan kita memantau bagaimana perkembangan janin melalui via telepon atau via handphone. Lalu di sini saya akan memberitahukan bagaimana pelaksanaan kelas ibu hamil pada masa COVID-19 ini. Yang pertama, kelas ibu hamil yang bisa dilakukan yaitu kepada daerah atau permukiman penduduk yang zona hijau, di mana artinya tidak ada begitu banyak COVID di daerah tersebut. Lalu jika daerah tersebut zona kuning berarti resiko rendah, dan orange resiko sedang. Sedangkan pada zona merah sebaiknya kelas ibu hamil tidak dilakukan. Karena jika kelas ibu hamil dilakukan secara tatap muka, maka semakin meningkatnya nanti COVID-19 dan semakin mudah terpapar COVID-19. Lalu sebelum kita melakukan pelayanan ANC, sebaiknya kita melakukan penjadwalan, di mana kita melakukan penjadwalannya kepada bidan. Contohnya kita harus memberitahu bidan kapan kita bisa dan kapan tubuh kita itu sehat. Kalau semisal tubuh kita itu dalam keadaan sakit atau pilek, batuk, demam, sebaiknya kita tidak datang untuk melakukan pelayanan ANC.
bisa diundur pada minggu-minggu berikutnya di saat badan kita sudah fit. Lalu adapun yang menjadi standar atau kualitas pelayanan antenatal atau 10T, yaitu yang pertama, timbang, berat badan, dan ukur tinggi badan. Lalu kita akan mengukur tekanan darah ibu, kita akan mengukur status gizi ibu dengan mengukur lila ibu, kita akan mengukur tinggi fundus uteri ibu, dan kita akan mengukur presentasi janin dan denyut jantung janin. Lalu kita akan melakukan screening atau menanyakan tentang imunisasi tetanus toksik pada ibu. Lalu kita akan melakukan tes laboratorium, di mana di sini kita periksa HB, golongan darah, dan selainnya. Lalu kita melakukan tata laksana, di mana penanganan kasus sesuai kewenangannya. Dan di sini kita akan memberi kepada ibu 90 tablet zat besi atau tablet Fe. Dan di sini juga kita akan membicarakan tentang temu bicara atau konseling yang akan dilakukan. Pelayanan ANC pada ibu hamil terkonfirmasi COVID-19, di mana kita mengetahui bahwa ibu hamil yang terkena COVID-19 itu sangat mempengaruhi proses kehamilannya, di mana nanti ibu hamil yang terkena COVID-19 itu harus diinvestigasi di laboratorium rutin serta tes darah, lalu dilakukan seperti pemeriksaan COVID-19, ya contohnya itu yaitu swab PCR untuk mengetahui apakah ibu masih terkena COVID-19 atau tidak. Lalu yang kedua, ibu hamil yang terkena COVID-19 tidak disarankan atau tidak boleh untuk melakukan kontak erat dengan orang di sekitarnya. Dan yang ketiga itu, ibu hamil dengan kasus COVID-19 itu harus memantau bagaimana perkembangan janin pada perut ibu, dan ibu hamil yang terkena COVID-19 harus diisolasi mandiri selama 14 hari. Setelah itu, saya akan memberi saran kepada Bapak Ibu sekalian, jika kita perlu untuk melihat perkembangan janin kita harus lepas dari COVID-19, di mana kita harus menggunakan protokol kesehatan dengan baik, mematuhi protokol kesehatan dengan baik, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, agar kita tidak terkena COVID-19 dan kita sehat dari COVID-19. Sekian dan terima kasih, Bu.